Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang kembali di kelas kalkulus setelah 2 minggu UTS gitu ya. Kita belajar lagi. Oke, sebelum UTS kita sudah belajar persamaan, pertidaksamaan, fungsi, grafik, limit, kekontinuan, turunan gitu ya, serta aplikasinya. Nah, sekarang kita ke anti turunan. Indefinite integral, integral tak tentu. Kalian juga sudah belajar di sekolah gitu ya. Oke, sebelum ke integral tak tentu, jadi definisinya ini dari anti turunan dulu. Apa itu anti turunan? Ya pastinya kebalikan dari turunan gitu ya, anti. Jadi satu fungsi f, di sini f besar, kita sebut anti turunan dari f kecil pada interval I jika turunan dari f besar ini adalah f kecil untuk semua x di interval I. Nah, dari sini kita bisa menuliskan, jadi kalau misalkan si f besar itu anti turunan dari f kecil, maka kita bisa menuliskan di sini integral fx. Misalnya saya kurang ketik ya, di sini ada dx. Fx dx sama dengan f besar x plus c untuk sebarang konstanta c. Jadi kalau anti turunan atau integral tak tentu itu jangan lupakan si c ini ya. Oke, sebagai contoh, anti turunan dari fungsi 2x adalah, jadi di sini f kecilnya itu 2x, berarti f besarnya adalah x kuadrat plus c. Kenapa? Ya karena kalau kita turunkan si f aksen x ini, jadi kita punya 2x gitu ya. Turunan dari c kan sama dengan 0. Begitu juga yang ini. Anti turunan dari 6x kuadrat adalah 2x pangkat 3 plus c. Oke, anti turunan dari e pangkat 2x adalah setengah e pangkat 2x plus c. Di mana c itu sebarang konstanta. Oke, ini untuk latihannya. Ini saya ambil di buku 6.2, latihan 6.2 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh, kita diminta untuk menunjukkan ini maknanya kalian turunkan ruas yang sebelah kanan. Jadi kalau kalian lihat di diktat itu ya, ini kan, jadi ini, tunjukkan bahwa integral dari x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Cara menjawabnya adalah bukan dari kiri ke kanan, tapi kita turunkan yang ruas sebelah kanan. Jadi, karena turunan dari ini adalah x kuadrat, maka kita membuktikan bahwa integral x kuadrat dx sama dengan ini. Jadi nanti perlu diperhatikan gitu ya, kalau misalkan kita diminta untuk menunjukkan. Jadi kalau kasusnya di sini, di latihan 6.2 ini, berarti cara menjawabnya adalah bukan kalian mengerjakan integralnya, karena kita belum ke materi integral. Kita baru belajar anti turunan. Jadi cara mengerjakannya adalah turunkan ruas sebelah kanan sehingga menghasilkan ruas sebelah kiri. Jadi kalau menjawabkannya nanti, karena turunan dari min setengah cos 2x sama dengan sin 2x, ya tentunya ini dikerjakan sesuai rumus yang kita sudah pelajari di turunan gitu ya.
Oke, ini sebagai latihannya. Mungkin nanti hari Jumat kita full tutorial aja deh. Jadi materinya kita selesaikan hari ini. Hari Jumat tinggal tutorialnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengerjakan 6.2, itu kerjakan atau cari turunan sebelah kanan, fungsi sebelah kanan, sehingga mendapatkan hasilnya atau turunannya adalah sebelah kiri, ruas sebelah kiri. Oke, itu untuk anti turunannya. Sekarang ke sifatnya. Kalau kita punya integral C dx, jadi di sini C itu konstanta, maka konstantanya bisa keluar seperti waktu kita belajar turunan gitu ya. Oke, kalau kita punya konstanta di sini berarti konstantanya bisa keluar. Penjumlahan, jadi integral dari fx plus gx itu sama dengan integral masing-masing fungsinya, jumlahan masing-masing integral. Begitu juga yang pengurangan. Nah, yang ini untuk rumus dasar integral. Jadi kalau kita punya integral dx, itu tidak lain sama dengan x plus c. Jadi semuanya di sini karena integral tak tentu, maka semuanya harus dijumlah atau di plus dengan c, suatu konstanta tadi. Kemudian kalau kita punya x pangkat n, integral x pangkat n dx, berarti 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c, di mana n-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Kalau n-nya sama dengan min 1, kita punya rumus yang nomor 5. Jadi integral 1 per x dx adalah ln x. Karena kenapa? Karena kita kemarin sudah dapatkan rumus turunan. Turunan dari ln x adalah 1 per x. Karena turunan dari min cos x adalah sin, berarti integral dari sin adalah min cos x. Jadi hati-hati kebalik tanda minus plusnya. Kalau integral sin itu negatif, kalau integral cos dia positif. Bedakan dengan turunan. Turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin. Sehingga di sini kita dapatkan rumus 7 dan 9 ini. Yang trigonometri, kita punya secant kuadrat x, integralnya adalah tangen. Kosekan kuadrat itu min kotangen. Secant tangen itu kita punya secant. Integral kosekan kotangen itu kita dapatkan min kosekan x plus c. Kemudian eksponen, e pangkat x, turunan dari e pangkat x itu tetap dirinya sendiri e pangkat x, sehingga integralnya juga sama. A pangkat x di sini A-nya itu lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Integralnya bagaimana? Integralnya adalah A pangkat x per ln A. Nah, yang 3 ini tidak kalah pentingnya nanti di substitusi trigonometri. Oh, kalkulus lanjut sih. Oke. Jadi ini kalian harus hafal juga. Jadi integral dari 1 per 1 plus x kuadrat dx itu arcus tangen. Jadi kalau 1 plus x kuadrat, kita punya arcus tangen. Kalau akar 1 min x kuadrat itu arcus sin. X akar x kuadrat min 1 itu arcus secant. Jadi kalian mau nggak mau paling tidak harus hafal rumus-rumus dasar ini. Dasar-dasar integral ini. Oke, berikutnya ada rumus lagi. Integral dfx. Jadi di sini fx jadi sama dengan kayak yang tadi integral dx itu sama dengan x gitu ya. Berarti kalau kita punya integral
dfx, berarti hasilnya fx plus c. Kalau misalkan saya punya integral dz, berarti sama dengan apa, Rek? Z plus C. Z plus C gitu ya. Integral dz. Berarti sama dengan Z plus C. Oke. Nah, berarti kalau kita punya fx pangkat n, dfx, berarti di sini kan variabelnya fx, bacanya gitu ya. Jadi, integrasinya terhadap variabel fx, berarti kita punya seperti yang tadi, kalau kita punya integral x pangkat n dx, berarti kan 1 n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di sini x-nya diubah jadi fx. Berarti fx pangkat n dfx itu 1 n plus 1, fx pangkat n plus 1 plus c. Dengan n-nya tidak sama dengan min 1. Oke, kalau kita punya 1 fx dfx, berarti ya ln fx plus c. Oke, sebagai contoh yang nomor 1, ini gini harusnya. Kalau kalian ketemu yang seperti ini, berarti gimana cara menyelesaikannya? Halo? Halo, Gimana? halo. Ya, kenapa? Kalau saya dulu waktu SMA, ya saya integralkan mandiri-mandiri. Jadi ya integral x kuadrat akar x ditambah integral dari 1/3x dikurangi Oke. integral 5. Nah, tapi bagaimana kalau kita ketemu x kuadrat akar x ini? Berarti paling Nah, gampang kita ubah jadi x pangkat 5/2. x pangkat 5/2. 5/2 gitu ya. Jadi n-nya itu 5/2 gitu kan. Kok nggak enak? Saya kerjakan di aula aja deh. Oke, kita punya yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1, berarti kan kita punya integral x kuadrat min 5 ke ini ya. Nah, ini kalau kita kerjakan kan berarti yang tadi temanmu bilang, berarti kan sama dengan integral dari x pangkat 5/2, kemudian ditambah dengan 1/3 gitu ya. 1/3 dikali dengan per x.
Berarti kan kalian sudah punya rumusnya. Kemudian di min 5. Nah, ini kan sama dengan berapa? Integral X pangkat 5/2. Berarti 1 per berapa? 5/2 ditambah 1, 7/2 ya. Berarti ini 2/7. X pangkat 7/2. Yang berikutnya, sepertiga ln X min 5X plus C. Jangan lupa. Coba kita cek. Tuh, kok kebablasan dia. Oke, yang berikutnya kalau kita punya integral E pangkat T plus 3 pangkat T dt. Berarti langsung aja di rumusnya tadi. E pangkat T dt berarti kan variabelnya si T. Apa jawabnya berarti? Integral dari E pangkat T? E pangkat T. Tetap ya. 3 pangkat T-nya? 3 pangkat T. T. E pangkat T ditambah 3 pangkat T sama dengan tetap yang E-nya E pangkat T ditambah apa 3 pangkat T? Kalau kita punya A pangkat X dx tadi rumusnya 3 pangkat T per ln 3. Oke, 3 pangkat T per ln 3. Jangan lupa plus C. Plus. Oke, berikutnya yang nomor 3. E pangkat Z D E pangkat Z. Apa jawabnya? Satu. Apa? Satu. Satu maksudnya? E pangkat kalau menurut saya sih integral dari E Z D E Z kan ya? Coba. E pangkat Z D E pangkat Z. Setengah E Z kuadrat gitu kan? Setengah E Z kuadrat. Setengah E pangkat Z kuadrat. Jadi kan kalian memisalkan itu E pangkat Z-nya anggaplah Y gitu ya. Berarti kan Y D Y. Kalau Y D Y berarti kan setengah Y pangkat 2. Gitu kan? Jadi hati-hati. Lihat variabelnya. Integrasinya itu terhadap variabel apa? Berarti di sini kan E pangkat Z D E pangkat Z itu sama dengan 1/2 E pangkat Z dikuadratkan gitu ya. Kok A1? Oke, nah kalau yang nomor 4. Satu per 2 X min 1 D 2 X min 1. Apa jawabnya? Ln 2 min 1. Iya, Ln 2 X min 2 X min 1. 1. Oke, sip. Jadi perhatikan baik-baik variabel yang diintegrasinya ini ya. Nomor 4.
Berarti, saya copy aja. Ngapain lama-lama? Mana tadi? Contoh. Oke, ini berarti kita punya apa tadi? Len 2x min 1. Jangan lupa plus C. Berikutnya, x kuadrat min 3x plus 2 kuadrat dx kuadrat min 3x plus 2. Mana? 2 dalam kurung x kuadrat min 3x plus 2. Ya Allah, itu turunan ya? Hati-hati ya. Sepertiga x kuadrat min 3x plus 2 pangkat 3. Kayak y kuadrat dy kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, hati-hati. Jadi ini sama dengan sepertiga 1/3 ini pangkat 3 gitu ya. Plus C, jangan lupa. Oke, nanti silakan dicek jawabannya ada di sini. Kalau bingung, misalkan aja yang di dalam kurung ini Y. Y kuadrat DY, berarti kan kayak N-nya itu sama dengan 2. X pangkat N, di mana N-nya 2. X kuadrat DX, berarti kan sepertiga Y pangkat 3 plus C. Jadi di integral itu perhatikan betul si variabel integrasinya ini. Setelah D-nya itu apa? Diintegralkan terhadap apa di sini gitu ya. Oke, next. Jadinya kecil. Ada pertanyaan sampai sini terkait rumus dasar integral? Tidak ada ya? Masih gampang kan? Masih kayak sekolah, cuma mungkin bedanya ini tadi. Lebih berhati-hati terhadap integrasinya. Dia terhadap variabel apa gitu ya. Yang pertama ini kan terhadap X, yang kedua itu T, kemudian yang ini E pangkat Z, ini 2X min 1, ini yang ini secara keseluruhan. Oke, berikutnya substitusi. Jadi kita bisa menghitung integral dengan cara substitusi. Kalau kemarin kita sudah belajar turunan, kalau kita punya F dan G-nya itu dapat diturunkan, maka komposisinya, hasil komposisi dua buah fungsi tadi juga bisa diturunkan gitu ya. Jadi di sini turunan dari Fgx adalah Fgx dikali dengan G aksen X gitu ya. Sehingga integral dari yang sebelah kiri adalah yang sebelah kanan ini. Oke, langsung aja ke contoh daripada bingung maksudnya di sini. Kalau kalian ketemu soal integral ini, integral 3x plus 2 pangkat 24 dx. Nggak mungkin kan kalian mengekspan atau menjabarkan. Kalau pangkat 2 masih oke lah ya. Kalau pangkat 20 ya sudah nggak mungkin kan. Maksudnya ya mungkin tapi nggak efisien kan. Kalau kalian menggunakan apa namanya segitiga Pascal atau binomial itu. Nah, cara gampangnya kita bisa pakai cara substitusi. Berarti kita misalkan apa di sini? Jadi kita misalkan yang di dalam kurung ini adalah U. Jadi kita punya U sama dengan 3x plus 2 gitu ya. Kalau kita punya U sama dengan 3x plus 2, berarti turunan dari U, du per dx adalah
3. Sehingga dx-nya, di sini kan kita mengubah yang awalnya dia bentuknya variabel x, kita ubah jadi variabel u. Sehingga di sini, yang di sini sudah berbentuk u pangkat 24, yang dx-nya masih perlu kita ubah. Dari du per dx, kita dapatkan dx sama dengan 1/3 du. Jadi dx-nya pindah ke kanan, 3-nya pindah ke kiri. Jadi kita punya 1/3 du. Ada yang masih bingung? Kayaknya enggak ya. Oke, sehingga dari sini, si integral 3x plus 2 pangkat 24 dx itu bisa kita ubah bentuknya tadi. U pangkat 24 dikali 1/3 du. Karena 1/3 itu konstanta, bisa keluar ke sini. Nah, dari sini kita bisa pakai rumus dasar integral. U pangkat n du. Berarti kan 1/3 dikali 1/24 tambah 1 berarti 25. U pangkat 25 plus C. Sehingga kita dapatkan integralnya adalah yang ini. Kalau misalkan kalian mau menjabarkan ini, nggak salah. Cuma ya, sangat menyita waktu kan. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Ini pangkat 24, tapi ya sangat tidak mungkin untuk menjabarkan. Males lah. Oke, itu salah satu contoh menghitung integral dengan cara substitusi. Nah, ini ada lagi contoh lain. Kalau kita punya integral ini, 3x kuadrat plus 1 pangkat 4 dx. Kalau kalian menghitung integral ini, pakai cara apa? Masih ingat nggak di sekolah? Teknik pengintegralan itu apa saja? Biasanya pakai yang dimisalkan, Bu. Oke, yang dimisalkan. Oke, yang dimisalkan di sini siapa? Yang 3x kuadrat plus 1. 3x kuadrat plus 1. Jadi di sini, kita misalkan U, kalau misalkan bosan U ya bisa dipilih P sembarang lah. U sama dengan 3x kuadrat plus 1. Maka turunan dari U, kita punya du per dx, du diturunkan terhadap x, kita punya 6x gitu ya. Nah, di sini kan kita punyanya 3x dx. Jadi di sini 3x dx adalah setengahnya si du. Ya enggak? Kan kita punya du sama dengan 6x dx. Dx-nya dipindah ke sini. Sehingga kalau kita mau cari 3x dx, itu kan berarti setengahnya du. Sehingga bentuk yang atas ini kan kita bisa ubah jadi setengah du, yang di sini u pangkat 4. Nah, ini kan kita punya rumus dasar integral tadi. Berarti kita punya 1/5 u pangkat 5. 1/5 dikali setengah, kita punya 1/10. Nah, kembalikan lagi, jangan lupa, integral kita kan berbentuk variabel x. Hasil akhirnya juga harus berbentuk x. Sehingga u-nya harus diubah menjadi 3x kuadrat plus 1, sesuai pemisalan tadi. Sama seperti yang ini tadi kan, kita punya u-nya kembalikan lagi ke 3x plus 2. Oke, yang nomor 2, kira-kira yang dimisalkan yang mana? Akar x pangkat 5 min 23. Yang dimisalkan adalah? X pangkat 5 min 23. Nah, x pangkat 5 min 23. Hati-hati ya. Jadi, yang dimisalkan jangan pakai akar. Kalau pakai akar malah nggak nemu nanti ya. Karena kalau kamu pakai akar, nanti malah ribet. Jadi complicated. Oke, jadi kita misalkan yang di dalam akar itu u-nya. X pangkat 5 min 23. Sehingga du per dx-nya adalah 5x pangkat 4. Nah, kita ada x pangkat 4 dx di sini. Sehingga x pangkat 4 dx adalah 1/5 du. Jadi, kita dapatkan x pangkat 4 akar ini sama dengan 1/5 akar u du. Akar u bisa kita ubah jadi u pangkat
setengah DU. Oke, ini saya kurang integral ya. Ini harusnya ada integral di sini. Masih ada integralnya. Karena di sini ini hanya mengubah bentuk akar menjadi pangkat. Jadi akar U kita ubah jadi U pangkat setengah DU. Nah, sehingga hasil integralnya adalah 1/5 dikali setengah tambah 1 berarti 2/3 ya. U pangkat 32 plus C. Nah, U-nya kembalikan ke X pangkat 5 min 23. Jadi didapatkan ini. Oke, ini saya hanya menjawab sampai nomor 2. Kira-kira yang nomor 3, U-nya siapa? 3x plus 1. 3x plus 1. Nah, berarti di sini misal P sama dengan 3x plus 1. Berarti kan bentuk integralnya adalah integral P pangkat 100 sepertiga, gitu ya? Iya, Bu. Sepertiga 303. dp. Yang ini gimana? Sebenarnya ada cara dua, maksudnya cara kedua selain yang ini. Kalian bisa pakai, oke, saya gabung lagi aja. Oke, mana tadi? Jawaban contoh slide. Oke. Ini contoh substitusi. Nomor 3 ya. Oke, kalian bisa pakai gini. Ini kan integral 3x plus 1. Terlalu kecil ya. Nah, 3x plus 1 pangkat 100 dx. Ini sama dengan, jadi bisa dituliskan gini. Jadi D-nya ini langsung kita ubah sesuai substitusi kita. Jadi D dari, kalau kalian sudah ada bukunya, ini D dari si 3x plus 1, kemudian turunan dari 3x plus 1 adalah si 3. Jadi gini. Bentar, ini ada yang salah. Kok nggak kebaca dia? Kurang. Oke, jadi di sini kalian bisa menuliskan seperti ini. Integral dari 3x plus 1 pangkat 100 dx itu sama dengan integral 3x plus 1 pangkat 100 d dari 3x plus 1 dibagi dengan si turunan dari yang d-nya ini tadi. 3x plus 1 turunannya adalah 3, gitu ya. Sehingga di sini kalau diteruskan, ini sama dengan sepertiga 1/3 dikali dengan integral ini D 3x plus 1. Nah, dari sini berarti kan langsung dapat aja. Sepertiga 3x plus 1 pangkat 100 D dari 3x plus 1. Berarti kan sepertiga dikali dengan
Dikali dengan berapa? Iya, Per 101 ya? 101. Iya. Kemudian ini dipangkat berapa? Pangkat 101. Pangkat 101. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1 per berapa? 1 per 303. Iya. Terus jangan lupa. Kalau integralnya hilang, itu berarti sudah ditambahi C. Oke, itu, waduh, gak kebaca ya. Nah, itu lebih bagus. Oke, jadi kalian bisa pakai cara ini juga, jadi tanpa menuliskan misalkan gini. Tapi kalau bingung dengan cara yang ini, boleh pakai yang ini. Jadi, misalkan U sama dengan 3X plus 1, maka DU per DX sama dengan 3, sehingga DX sama dengan sepertiga DU, bla bla bla, gitulah. Nah, yang nomor 4 juga sama. Kalian boleh memisalkan ini, atau langsung mengerjakan seperti ini. Jadi, triknya adalah, yang kita misalkan adalah, ini kan tujuan kita mau menyederhanakan bentuk ini ya. Jadi, yang kita misalkan itu, nanti turunannya bisa menghapus yang variabel yang lainnya. Apa ya? Ya intinya, kita bisa mencoret atau menyederhanakan bentuk inilah. Jadi 3x kuadrat plus 1, turunannya kan x ya, di sini ada x, jadi nanti pasti bisa mencoret. Begitu juga yang ini, x pangkat 5 min 23. X kita punya turunannya pasti dia berbentuk pangkat 4, sehingga nanti pasti bisa dicoret. Ini jawabnya kan ini D-nya, D dari 2x min 4, dibagi 2, berarti setengah ln dari 2x min 4. Oke, sebagai contoh misalkan di sini ada latihan tebak aja. Maksudnya ini nanti untuk hari Jumat, kalau misalkan kalian disuruh mengerjakan ini kenapa mulainya dari 14? Oke, sebagai contoh yang nomor 16 di sini, yang kita misalkan siapa di sini? Agar bentuk ini lebih sederhana. Penyebutnya gitu ya. Karena turunan dari ini adalah E pangkat X, sehingga E pangkat I yang atas pastilah nanti dia hilang gitu ya. Jadi di sini D-nya, D dari 4 plus E pangkat X. Ini dibagi, ini turunannya adalah E pangkat X. Nah, sehingga ini dia nanti jatuhnya dia lebih sederhana, ini hilang, sehingga tinggal 1/4 plus E pangkat X D dari D4 plus E pangkat X. Jadi jawabnya adalah berapa? Ln 4 plus E pangkat. Nah, ln 4 plus E pangkat X. Begitu juga yang nomor 20, kan kelihatan di situ mana yang dimisalkan. Yang dimisalkan adalah yang X pangkat 3 plus 4. X pangkat 3 plus 3. Kenapa? Karena turunan dari X pangkat 3 adalah X kuadrat. Oke, jadi di sini kalian diminta untuk menebak dulu. Mana sih kira-kira yang kita misalkan sedemikian sehingga si integralnya ini jadi lebih sederhana.
di buku soalnya lebih banyak kok pasti. Substitusi. Nah, ini kan sangat banyak substitusinya. Saya hanya mengcrop nomor berapa tadi? Dari 14. Oke, ternyata saya lupa yang awal-awal. Tidak terpasang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Substitusi biasa ini. Oke, kalau belum ada, kita lanjut substitusi yang berikutnya. Jadi, kalau kita punya integral yang memuat bentuk akar AX plus B. Kalau kita punya integral yang berbentuk seperti ini, maka kita misalkan AX plus B-nya sama dengan Y kuadrat. Oke, sebagai contoh di sini, nomor 1, kan kita ada 2X plus 3, akar 2X plus 3. Nah, apakah kita bisa menyelesaikan ini dengan cara substitusi yang pertama tadi? Kira-kira bisa nggak? Enggak, Bu. Tidak bisa, ya karena 2X, kalau kita misalkan 2X plus 3, turunannya 2 saja, padahal di sini ada X, gitu ya. Baik itu juga yang nomor 2. Kalau kita misalkan X plus 2, turunannya hanya 1. Tidak menghilangkan yang si pembilangnya ini. Jadi percuma kalau pakai substitusi yang pertama tadi, tidak akan menyederhanakan si bentuk integralnya. Sama saja. Oke, jadi ini termasuk yang substitusi ini. Jadi kita misalkan AX plus B-nya sama dengan Y kuadrat. Berarti di sini kita misalkan 2X plus 3 sama dengan Y kuadrat. Maka kita punya X sama dengan, jadi di sini yang awalnya integralnya variabel X, kita ubah menjadi variabel Y. Nanti hasil akhirnya juga harus dikembalikan ke bentuk X lagi. Misalkan 2X plus 3 sama dengan Y kuadrat. Maka X-nya, ya ini operasi aljabar aja biasa. Jadi kita punya X sama dengan Y kuadrat min 3 per 2. 3-nya pindah ke sini, 2-nya jadi bagi gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan dx per dy, berarti ini kan setengah Y kuadrat, diturunkan kan berarti setengah dikali 2, kita dapatkan Y dy. Oke, sehingga di sini kita punya integral X akar 2X plus 3 dx, ya berarti X-nya diganti ini, tinggal dipasang aja, Y kuadrat min 3 per 2, kemudian sebentar. Kemudian di sini, ini kan dia, kalau akar 2X plus 3, berarti kan akar dari Y kuadrat, berarti kita punya Y ya. Si dx, Y dy. Sehingga di sini kita punya Y kuadrat dy. Nah, dari sini tinggal dikalikan. Y kuadrat dikali Y kuadrat, atau setengahnya ini pindah ke depan dulu. Sehingga kita punya Y kuadrat min 3 dikali Y kuadrat, kita dapatkan Y pangkat 4 min 3 Y kuadrat dy. Nah, ini sudah berbentuk Y semua kan? Sehingga Y pangkat 4 integralnya adalah 1/5 Y pangkat 5. 3Y kuadrat berarti kan 3 per 3 Y pangkat 3. 1 koefisiennya. Plus C. Nah, jangan lupa. Tadi variabelnya X. Hasil kita masih berbentuk Y. Sehingga kita kembalikan lagi. Y-nya adalah akar 2X plus 3. Integral ini sama dengan 1/10 Y pangkat 5 dikurangi setengah Y pangkat 3. Nah, berarti hasilnya ini. Ini hasil akhirnya. Salah. Kenapa tidak bisa saya drag? Jadi yang ini hasil akhirnya.
Jadi berbentuk, kembalikan ke bentuk X lagi, variabel X. Yang nomor 2, Y kuadrat sama dengan X plus 2. Maka X-nya sama dengan Y kuadrat min 2. Sehingga dx-nya adalah 2Y dy. Nah, integral ini berarti kan tinggal ganti aja. X-nya adalah Y kuadrat min 2 ditambah 1 dibagi dengan akar Y kuadrat, yaitu Y. dx-nya adalah 2Y dy. Nah, Y-nya dicoret-coret, 2-nya ke depan. Tinggal kita punya Y kuadrat min 2 ditambah 1, berarti Y kuadrat min 1 dy. Berarti kita punya di sini 2 kali, ini kurang ya saya. Ini kan belum dikembalikan ke X. 2/3, berarti di sini akar dari, apa itu? Y-nya X plus 2 dipangkat dengan, berapa itu? Pangkat 3. Kemudian dikurangi akar dari X plus 2 ditambah C. Nah, ini hasil akhirnya berbentuk X. Oke, jadi yang ini pasti gampang saja. Yang kita misalkan adalah Y kuadrat sama dengan 1 min X gitu ya. Yang nomor 2, siapa Y kuadratnya? 1 min X. 1 min X juga. Yang di sini Y kuadratnya adalah 2T min 1. 2T min 1. Intinya yang di dalam akar gitu ya. Karena memuat, integralnya ini memuat bentuk akar AX plus B. Oke, hati-hati di sini. Ini kan masih 2 teknik pengintegralan. Dan semua latihannya masih dipisah-pisah gitu ya. Artinya di sini kalau kalian baca buku kalian, ini kan 6.4, ini kan yang substitusi tadi. Substitusi biasa. Nah, yang sebenarnya integral yang memuat AX plus B itu, ini urutannya tidak. Yang memuat AX plus B di mana ya? Loh. Ada kok, tapi nggak urut di mana ya sebenarnya. Ada yang sudah nemu? Saya lupa. Kok sudah pengen? Ini integral pecah rasional, ini parsial. Jadi yang saya tekankan di sini, di buku kalian itu latihannya masih dipisah-pisah. Jadi kalian gampang saja untuk menentukan, oh ini pasti pakai integral parsial, misalkan ini masih minggu depan. Nah, kayak yang ini tadi, oh ini pasti pakai substitusi, karena di subbab substitusi gitu ya. Nah, nanti kan kalian kalau pengen challenge, maksudnya mencoba kemampuan kalian, ini kalau ketemu integral ini, kira-kira pakai cara substitusi biasa, atau integral parsial, atau yang pecah rasional. Nah, itu pastinya kalian butuh latihan yang seperti itu. Kalau hanya di diktat ini, itu kurang. Kenapa kurang ya? Yang saya bilang tadi, ini latihannya masih di sub-subbab tersendiri. Jadi kalian dengan mudah menentukan teknik pengintegralannya pakai yang mana, gitu ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, bisa dikerjakan latihannya. Sebentar, tadi kita berapa? Ada 3 ya. Oke. Soal silakan ditulis ya. Yang nomor, enaknya nomor berapa ya? Ini deh. Nomor 7. Tulis dulu. Saya kasih 3 nomor yang dikerjakan hari ini.